Tidak perlu mengenai kepala, serang lebih ke bawah, hancurkan bagian tengah tubuh. Dan begitu tulang rusuk mulai melengkung, pertarungan sudah selesai. Setiap pukulan menghantam seperti bola penghancur. Setiap pukulan ke tubuh menguras nyawa lawan-lawannya. Saat Anthony Yarde menargetkan perut, para pria langsung tumbang. Dia dijuluki si buas dari timur bukan tanpa alasan. Dengan kekuatan yang brutal, timing yang tak kenal ampun, dan serangan ke tubuh yang telah menjadi ciri khasnya. Penghancur dari London Timur telah mengubah divisi kelas berat ringan jadi ajang knockdown beruntun. Namun, untuk memahami pencapaiannya, kita harus kembali ke tempat semuanya bermula. Anthony Yarde lahir dan tumbuh di London Timur. Lingkungan beton, pagi dingin, serta tekanan yang bisa menghancurkan atau membentuk seseorang. Dia mulai tinju terlambat. Berbeda dengan petinju lain yang sudah mengenal olahraga ini sejak kecil, Yarde baru menemukannya saat remaja. Tanpa pengalaman amatir panjang atau gelar nasional, ia hanya mengandalkan insting murni dan eksplosif. Dia hanya ikut 2 kompetisi amatir sebelum jadi profesional. Sementara petinju lain dengan pengalaman serupa biasanya belum menemukan gaya mereka. Sejak awal di gym, para pelatih sudah menyadari ada yang berbeda pada dirinya. Dia tak hanya membaca pertarungan, tapi juga mempelajari dan memburu lawan. Dilatih Tunde Ayayi, Yarde jadi luar biasa. Seorang petinju agresif, dengan refleks seperti predator dan kekuatan seperti pria yang secara alami berada 2 kelas di atas divisinya sendiri. Setelah debut sebagai petinju profesional pada Mei 2015, dia tak pernah menoleh ke belakang. 2 tahun setelah memulai karir profesionalnya, dengan 9 kemenangan, 9 diantaranya knockout, Anthony Yarde melangkah maju menuju tantangan besar pertamanya. Perebutan gelar kelas berat ringan wilayah selatan melawan sang juara, Chris Hobbs di Copper Box Arena, London. Gelar mengubah segalanya. Tekanannya berbeda, ceritanya menjadi nyata. Dan Anthony Yarde merespons tekanan itu dengan salah satu penampilan paling dominan dalam karir mudanya. Serangan ke tubuh dari Yarde sangat presisi. Menancapkan hook kiri ke rusuk Hobbs, mengincar pukulan kanan keras, memaksa pertahanannya turun, lalu menghantam ke kepala dengan keras. Formulanya sudah terbentuk sepenuhnya, dan Hobbs tak punya jawaban. From his corner as he walks into a big left hook, he takes it well. I don't think it landed flush on the jaw, and that might be it. 6 kali terjatuh dalam 4 ronde, 6 kali Hobbs mencium kanvas, dan 6 kali pukulan ke tubuh serta kombinasi pukulan terbukti terlalu berat baginya. Surely the corner, the towel is coming in. Yeah, and rightly so. Put the towel in. He is furious. He's saying, no, I could have continued. Ketika wasit menghentikan pertarungan di ronde keempat, Anthony Yarde telah menjadi juara wilayah selatan dan dunia tinju secara resmi mulai memperhatikannya. Banyak pukulan ke tubuh. Kebanyakan orang memilih kepala saat lawan goyah di ronde pertama. Tapi kamu sangat sabar. Apakah memang strateginya fokus ke tubuh? Itu yang paling sering kamu lakukan. Itu pukulan bersih. Tapi ada satu yang membuatku berpikir, ya, kamu akan jatuh. Sebagian besar pukulan hanya untuk memutus napasnya. Aku ingin menghentikannya di ronde keempat, dan pukulan itu berhasil. Kurang dari 2 bulan kemudian, Yarde kembali ke Copper Box Arena dengan gelar juara Eropa kelas berat ringan WBO. Dalam laga melawan Richard Barakni, dia baru menjatuhkan satu pria 6 kali, jadi juara regional dan tak akan menurunkan ritme untuk siapapun. Barakni menunjukkan ketangguhan, rahang kuat, dan keinginan bertahan hidup. Namun, itu belum cukup.
see who has the pair of them really blend. There's that title. First time he's fought out. Yarde sangat brutal. Pukulan ke badan datang dengan presisi seorang pria yang sudah menyempurnakan polanya. Untuk membidik hati, perhatikan perubahan guard dan manfaatkan celah atas. Baraknya hampir tidak punya waktu untuk memproses apa yang sedang terjadi sebelum pukulan kanan menembus dan menjatuhkannya ke kanvas. Yard just blinks and keeps plodding forward, measuring his punches and finding a perfect right hand. Baranya manages. Sejak itu, semuanya memburuk. His feet up, closed the gap down with that big right hand, and he's looking for the finish now, John here. Big body shots and now going looking for the head as well, and again. And Baranya is looking in anxious territory here. Huge uppercut, manages to stay upright. Steve Gray watching very closely. Another massive uppercut from Anthony Yard. And is Baranya going to make it through? He's not. The fight is... TKO di ronde pertama, gelar baru, 13 pertarungan, 13 knockout. Dan Anthony Yarde sekarang menjadi juara Eropa sebelum sebagian besar petinju seusianya bahkan menemukan lawan yang berarti. Dia jadi pusat perhatian dan tak seorang pun dalam persaingan gelar dunia bisa mengalihkan pandangan darinya. 24 Agustus 2019, Chelyabinsk, Rusia. Inilah jurangnya. Anthony Yarde diminta melompatinya. Sergey Kovalev, si Crusher, juara dunia kelas berat ringan WBO dengan 34 kemenangan profesional. Pria yang mengalahkan semua lawan kredibel dan menulis ulang aturan dominasi divisi. Seorang juara di tanahnya sendiri, di negaranya sendiri, dengan dukungan penonton lokal di belakangnya. Bagi Kovalev, hari itu biasa saja. Tapi bagi Yarde, itu risiko terbesarnya. Well, the answer is trying to frustrate Kovalev here, trying to make him overextend with that right hand. They both got respect for each other's power, no one willing to really take a risk just yet. And with not much conviction. Again there. Of Sergey Kovalev, and he's had so many wins. Pada ronde-ronde awal, Kovalev mengontrol jarak, menggunakan jabnya sebagai penghalang dan menjaga Yarde tetap di luar. Namun pukulan Yarde ke tubuh terus-menerus. Ronde demi ronde ia menghantam tulang rusuk Kovalev dengan hook kiri. Pukulan-pukulan itu memengaruhi sang juara, tapi dia tidak bisa menunjukkannya. It's better from Yarde, let it go. To the target. Closing the gap there. I think his fitness wasn't quite there. We'll see whether that has the same effect now. Edged by the traditional strength of the jab of Kovalev. Lalu datanglah ronde ke-7 dan ke-8. Setelah pukulan-pukulan ke tubuh mulai terasa efeknya, gerakan Kovalev melambat. Balasannya pun makin singkat. Si monster dari timur memanfaatkan kesempatan, menerjang sang juara dan melancarkan kombinasi pukulannya mengguncang Kovalev dan membuat penonton terdiam karena terpana. Seluruh dunia seolah membeku. But still not doing enough work. Yard must hope that no. He's a quicken those feet up a little here. Penantang dari London Timur dengan 12 pertarungan amatir sedang menyakiti Crusher di kandangnya. Di akhir ronde ke-8, Yarde melancarkan pukulan kanan yang membuat Kovalev kesulitan. Now he lands with a solid. With the sponge on the ring, the form of the art good there from The resolve of the champion here, Kovalev. Good body shot from good left from Kovalev there. Oh, and good another shot. one. And Yard looks just about. Namun keajaiban tak terjadi. Kelelahan muncul dan ritme yang membuat Kovalev kewalahan tak bisa dipertahankan. Dalam 12 ronde melawan juara ini, di ronde ke-11 saat Yarde kelelahan, Kovalev meningkatkan tekanan, mendaratkan jab kiri yang menjatuhkan Yarde untuk pertama kalinya dalam karirnya. Lalu wasit turun tangan. The huge right hand and another. Oh, he's gone. He's gone. It was the left hand that did it. And the fight, I think, is all over there. Stadion pun meledak dalam sorak-sorai. Anthony Yarde kalah, tapi ia mendorong juara dunia sampai ke batasnya di negaranya sendiri dan menunjukkan kepada dunia siapa dirinya sebenarnya. Namun ini bukan akhir, karena semua setelahnya bergantung pada hal ini.
Setelah Kovalev, Yarde melakukan hal tak biasa untuk petinju sekelasnya. Dia diam tanpa tur pers, alasan, atau permintaan pertandingan ulang untuk menutupi kekalahan. Diam, gym, dan kerja keras tanpa lelah dari pria yang tahu apa yang harus diperbaiki. Ketika dia kembali ke ring pada tahun 2020, Yarde tampil dengan agresivitas yang lebih terukur dan terkendali. Dick Spellman adalah seorang petinju kelas nasional sejati, berpengalaman dengan dagu sekeras besi. Daya tahan yang membuatnya tetap kompetitif melawan petinju terbaik di kelas berat ringan Inggris. Spellman tak pernah kalah dalam karir profesionalnya dan baru saja menjalani 12 ronde berat melawan Lyndon Arthur 6 minggu lalu. Dia adalah tolak ukur yang sempurna dan Yarde akan segera membuktikan seberapa jauh kemajuannya. Served him well to have gone in against somebody like that. Yards too heavily muscled, and that was one of the reasons that he was. Boom! There you go. Serangan Yarde ke tubuh sangat terukur dan disengaja. Di awal ronde, Yarde membangun jarak, memperdalam serangan, dan menambah kerusakan. Namun, Spellman tidak mudah dikalahkan. That he's not bothering with that at the moment. I think boxing, the more important. Perhaps heard his trainer. He said, "Lyndon Arthur's not my yard so far." Di ronde ke-6, tubuh Spellman melemah. Yarde menambah tekanan. Ketika akhir tiba, Spellman yang belum pernah kalah seumur hidupnya sudah tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan. Spellman's such a tough guy though, taking them all, but two more land and another. Referee has a good look, close look as Spellman goes down for the first time. Cumulative effect and looking a bit groggy as he gets back to his feet. And the referee says no, Dick Spellman's. Wasit menghentikan pertarungan ketika hanya tersisa 18 detik di ronde ke-6. Dan Yarde menjadi orang pertama yang mengalahkan Spellman sepanjang karirnya. Sekarang, jalan menuju Lyndon Arthur benar-benar terbuka lebar. Dua petinju kelas berat ringan paling berbahaya di tinju Inggris bertemu untuk pertama kalinya dengan gelar kelas berat ringan Commonwealth dipertaruhkan. Anthony Yarde melawan Lyndon Arthur, api melawan es. Arthur memiliki semua yang tidak dimiliki Yarde. Disiplin, teknis, tenang di bawah tekanan, petinju dengan pukulan keras yang belum pernah dihentikan dan selalu bertarung dengan rencana. Yarde melancarkan serangan ke tubuh yang ganas. Ronde demi ronde, hook kirinya mengenai tulang rusuk Arthur. Pukulan berusaha menembus dan menyikis pertahanan baja itu. Tapi Arthur tetap tenang. Terlalu tenang. Bergerak saat dibutuhkan. Mengikat lawan saat tekanan memuncak. Dan diam-diam memenangkan ronde atas, mengungguli Yarde di margin tipis. Arthur mengalami cedera tangan kanan saat pemanasan, dan dia menggunakan jabnya dengan sangat terampil sepanjang pertarungan, mengubah laga menjadi pertarungan teknis yang tidak bisa dijawab oleh Yarde. Keputusan split jatuh pada Arthur dan penonton sempat terdiam. Yarde menerima kekalahannya, mempelajarinya, dan kembali sebagai pria yang berbeda. Inilah pernyataannya. Inilah pesan dari Yarde kepada Arthur dan semua penonton. Pukulan ke tubuh bukan senjata, melainkan jurus pamungkas yang bisa mengakhiri pertarungan profesional dalam kurang dari 3 menit. Yarde's face since Darius Sheck in a 40-year-old at middleweight. You can see that side. Sejak awal, Yarde langsung bergerak, dan pada ronde pertama, ia menjatuhkan Keran dengan hook kiri ke tubuh. Sebuah pukulan dahsyat yang sempurna yang membuat petinju Kolombia itu terlipat dan membuat penonton berdiri. Little right hand
Little chopping shot, there's the left up there, we spoke about, and he's delivered a good... Ceran hampir selamat dari hitungan, bangkit, lalu menerima hook kiri kedua ke tubuh yang langsung mengakhiri pertarungan. That one was delivered. And yes, and again, straight on cue. Right on cue. Superb. Wasit menghentikan pertarungan dengan sisa 28 detik di ronde pertama. Satu ronde, 2 pukulan tubuh, langsung knockout. Bukan laga penuh tekanan, tapi eksekusi. Kini, pukulan ke tubuh itu dikenal sebagai knockout. Jika pertarungan pertama antara Anthony Yarde dan Lyndon Arthur adalah seperti permainan catur di mana Arthur mengendalikan tempo, pertarungan kedua adalah badai yang benar-benar berbeda. Dan Yarde kembali dengan seluruh kekuatannya sejak ronde pertama. Tanpa pemanasan, tanpa kesabaran, hanya tekad bahwa Arthur takkan pernah menemukan ritme atau nyaman dengan rencana permainan itu. This is the way that Anthony Yarde's going to fight tonight. Anthony Yarde, bang on the button. Arthur's got to watch out for that low lead. Had to be first as Anthony Yarde if he's going to win this differently, and he started very well. Pukulan ke tubuh datang lebih cepat dan keras dari yang pernah Arthur lihat saat pertemuan pertama. Tekanannya benar-benar tanpa ampun. Setiap kali Arthur mencoba menyesuaikan diri dan mencari jarak, Yarde sudah di sana, melancarkan pukulan, menghantam tulang rusuk dengan hook kiri khasnya. Shots. Di tengah pertarungan, tubuh Arthur mengungkapkan apa yang disembunyikan wajahnya. Akumulasi hook kiri yang menghujam sangat terasa. Gerakannya melambat, performanya menurun, dan disiplin yang membuatnya memenangkan pertarungan pertama mulai memudar di bawah tekanan terus-menerus dan tanpa henti. And then Arthur comes back with the right hand, not too far away. That's what he needs to do more of there, Anthony Yarde. Move his head around the local park. Pada ronde keempat, Yarde mendaratkan kombinasi tanpa henti yang membuat Arthur berlutut dan wasit turun tangan untuk mengakhiri pertarungan. The gap, but Yarde, see that's better you see from Arthur. And then the response from Yarde is on that front foot. Yarde shook the punch off and then fires back with punches of his own, and he's putting them together in combinations. Uppercuts getting through the guard. Lyndon Arthur on the rope trying to tie Anthony Yarde up, but he's so aggressive in there tonight. Throwing his punches with bad intentions and backing Lyndon Arthur into a corner. Sustained pressure from Anthony Yarde. Can Lyndon Arthur weather the storm? Big shots going in. That was a big left hook and another right hand. Lyndon Arthur's down. Anthony Yarde puts him down with a chopping right hand. Pertarungan ulang dimenangkan oleh sang binatang dari timur dan gelar Commonwealth kembali ke pinggangnya. Beterbiev makin mendekat. Semua orang tahu. Dan Yarde harus tetap waspada, aktif, serta mengirim pesan terakhir sebelum malam terpenting hidupnya. Pria di depannya di Telford International Center adalah Stephanie Koikov. Petinju Bulgaria tangguh dengan rekor 14 kemenangan dan 1 kekalahan, memiliki kekuatan dan pengalaman sehingga jadi lawan sangat sulit. Knee. Koikov himself, like you said, he's dead. Arthur, he's on all three inside the distance. He's been patient so far. He felt that Koikov. Yeah. He shook his head. Di ronde pertama, Yarde menemukan jarak dan menjatuhkan Koikov dengan pukulan ke tubuh, menargetkan tengah dan perlahan menguras stamina petinju Bulgaria itu. The attack's quite well here. Started to find his range and started a dangerous shot. There's also the right hand downstairs. Hard punches that... Di ronde ketiga, saat Koikov masih menyerang meski terluka, Yarde menjatuhkannya dengan pukulan ke tubuh dan kombinasi hingga wasit menghentikan laga. To show one or two signs of wobbly legs, this might be the moment for Anthony Yarde to really go through the gears. Koikov starting to unravel in there, down he goes. 2, 3, 4. Knockout di ronde ketiga sangat bersih dan dominan.
Itulah penampilan tegas yang dibutuhkan Yarde sebelum pertarungan terpenting dalam karirnya. Namun Yarde kalah dari Artur Beterbiev, juara dunia kelas berat ringan tak terbantahkan. Namun, ada kekalahan yang menghancurkan, dan ada juga yang membuat pria jadi lebih baik. Dan ini salah satunya. Setelah melawan Beterbiev, Yarde melakukan hal yang hanya bisa dilakukan orang tangguh. Dia kembali sebagai pria yang telah diuji di level tertinggi dan ingin membuktikan semangatnya masih ada. Jorge Silva berhadapan dengan api itu pada 23 September 2023 dengan hasil yang cepat dan brutal. Know that you still got it. And, you know, boxer, very right cross. He lost his last time out against Kieran Conway. That was his yard fan. The fact that he's throwing the jab, that was complete. Selama 2 ronde, Yardi bekerja di balik jabnya, mendapatkan jaraknya di menit-menit awal dan kemudian melancarkan hook kiri ke tubuh, tajam dan presisi, jenis pukulan yang langsung mematikan tenaga lawan. And now he's just moving in here, now Yard. Silva trapped in his own corner. Body shot from Yard. Shot to the head, down he goes. Solid. Silva terjatuh, wasit menghitung, dan sang binatang dari timur mendapatkan jawabannya. Knockout di ronde kedua, pukulan ke tubuh tetap efektif, kekuatannya masih ada, dan divisi harus memperhatikan. Marko Nikolic tiba di Copper Box Arena pada 10 Februari 2024 dengan rekor 32 kemenangan dan 3 kekalahan. Pengalaman seperti ini membuat petinju berbahaya, meski seharusnya bisa diatasi. Dia lawan tangguh, tapi Yarde membuatnya tampak mudah. We'll keep brewing and brewing. At Wembley. Contest against Beterbiev. Serangan ke tubuh datang lebih awal dan tanpa ampun. Hook kiri ke tulang rusuk dan kombinasi pukulan memaksa Nikolic menurunkan pertahanannya di setiap pertukaran. Sementara Yarde dengan sabar mengumpulkan pukulan dan menunggu kesempatan datang. Di ronde ketiga, kesempatan itu datang. Pertahanan Nikolic telah melemah karena akumulasi pukulan ke tubuh. Dan Yarde mengakhiri pertarungan dengan serangan akhir hingga wasit menghentikan laga sebelum cedera lebih parah. Powerful shots, but Nikolic. Oh, there you go. TK. Anthony Yarde menang TKO di ronde ketiga. Kembali ke peringkat, jadi perbincangan, dan kembali melakukan apa yang ia lakukan lebih baik daripada hampir siapapun di divisinya. Persaingan Anthony Yarde dan Lyndon Arthur masih belum selesai. Saat Yarde dan Arthur bertemu untuk ketiga kalinya di Stadion Tottenham Hotspur pada 26 April 2025. Itu bukan sekedar pertarungan tinju biasa, melainkan akhir dari sebuah kisah yang telah mendefinisikan tinju kelas berat ringan Inggris selama 5 tahun. Dua pria berpengalaman yang sudah memahami tiap inci, pola, dan gerakan permainan satu sama lain. Sejak awal, keahlian Yarde dalam pukulan ke tubuh sudah tampak. He was. They're settled in their careers. It's just a case of maybe he's doing okay here. And remember, he's coming off. He needs to up this. He didn't really turn the hip into that left hook. It was a nice. Arthur mencoba mengulangi penampilan teknis dan tenang yang memberinya kemenangan di pertarungan pertama. Tapi kali ini dia menghadapi versi Yarde yang berbeda. He's dangerous. Oh, right hand there from Yard. Yard. Strong. Than this, and a win over your rival. Really pushing it. Punches sort of cancelling each other out. Ronde demi ronde, hook kiri mengenai tulang rusuk, kombinasi pukulan melemahkan pertahanan, dan pergerakan Arthur perlahan berubah menjadi upaya bertahan hidup. Sitting on the ropes is always a dangerous game to play. I want to try and get back to Carl if we can. Carl Frampton come in. Yeah, I have Yard in front. We're all seeing it a little bit differently. I think there has been some close rounds which could have went either way. I've just been giving them the yards because of the aggression. I think that Lyndon. Saat bel terakhir berbunyi, semua kartu penilaian menunjukkan keputusan bulat. Anthony Yarde sepanjang 12 ronde menutup babak itu dengan penuh wibawa. 3 pertarungan, 2 knockout, dan 1 kemenangan angka. Namun, kata terakhir dalam trilogi ini ada pada sang monster dari timur. Dari jalanan timur London hingga perebutan gelar dunia di panggung olahraga paling bergengsi,
Anthony Yarde telah menghabiskan 10 tahun membuktikan bahwa naluri, kekuatan, dan tekad yang tak tergoyahkan untuk bangkit lagi sudah cukup untuk menjatuhkan para raja.